Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang. Kami akan membahas tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Sebelum masuk ke materi pembahasan, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Afia Febrianti dengan NIM 1711328. Saya Jihan Agustin dengan NIM 1711312. Dan perkenalkan saya Linda Sari dengan NIM 1711330. Pertama-tama, di sini saya akan membahas tentang pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan, karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah, sebab otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Indonesia adalah salah satu negara dengan luas wilayah terbesar di dunia, yakni dengan luas wilayah mencapai 1,919,440 km kubik. Dengan wilayah negara yang sedemikian luasnya, negara kita tetap merupakan negara satu kesatuan, Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. Sistem hubungan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah ini pada mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang tersebut merupakan penjabaran dari amanat Undang-Undang 1945, Pasal 18 Ayat 2 yang menyatakan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun, dalam praktik yang terjadi pada masa itu adalah sistem sentralisasi atau kontrol dari pusat masih dipergunakan secara dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan di Indonesia. Usaha serius untuk melakukan desentralisasi terjadi setelah rezim Orde Baru tumbang dan berganti dengan Orde Reformasi. Pada masa itu, pemerintah Habibie memberlakukan hukum desentralisasi baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yakni dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Otonomi Daerah kemudian disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setelah itu terjadi kembali beberapa perubahan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Namun, perubahan tersebut meskipun penting namun tidak bersifat substantif dan tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah, karena hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan sistem perpanjangan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri di wilayahnya. Sistem otonomi daerah diharapkan mampu membangun negara secara lebih efisien karena implementasi pembangunan dilaksanakan di daerah secara langsung. Dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, harusnya dapat memberi layanan kepada publik dengan lebih baik karena pemerintahan berada lebih dekat dengan masyarakat. Sistem desentralisasi atau otonomi daerah ini mendukung demokrasi sehingga memunculkan pemimpin pemerintahan baru yang berasal dari rakyat, oleh rakyat. Penerapan otonomi daerah tentu tidak selalu berjalan mulus. Seperti contoh kasus satu ini, 2 orang mantan kepala desa Bumisari, Kecamatan Betong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa dengan kerugian negara mencapai 120 juta. Kasus tersebut telah dinyatakan lengkap sehingga segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negara Sukamakmur, Nagan Raya. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat bahwa adanya indikasi pelaksanaan kegiatan fiktif dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2015 lalu. Kedua mantan kades yang sudah jadi tersangka sejak Januari 2018, yakni Said Malikul Malik selaku Kepala Desa Bumisari periode Januari 2015 sampai 11 September 2015, kedua Abu Khori, Kepala Desa Bumisari periode 11 September 2015 sampai 30 Mei 2016. Keduanya melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa dengan modus penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2015 terserap 100%. Namun pada kenyataannya, pada laporan tersebut dimanipulasi. Itu berupa pinjaman fiktif. Sejauh ini Pak, ada nggak terlibat? Ada nggak perubahan aparatur lain Pak? Untuk sejauh ini belum kita terima, mungkin akan kita koordinasi dengan pihak Inspektorat Nagan Raya. Atas perbuatannya ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh memvonis 2 mantan kepala desa di Kabupaten Nagan Raya itu dengan masing-masing 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2015.